Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai sahabat Charlie, apa kabar? Tentunya baik saja kan? Dan kali ini perkenalkan saya Tiff Nabila, tentunya dalam acara Ngobras, Ngobrol Sehat bareng Charlie Hospital. Baik sahabat Charlie dan fans PSIS, kali ini saya tidak sendirian tentunya. Saya didampingi oleh dua narasumber kece kita. Salah satunya yaitu pemain PSIS Semarang. Beliau merupakan andalan strikernya PSIS Semarang dan beliau sudah terkenal di kalangan remaja pastinya dan juga fans sepak bola Semarang, yaitu Kak Harinur Yulianto. Baik, selanjutnya yaitu narasumber kita. Beliau merupakan dokter umum di Charlie Hospital dan beliau merupakan andalannya nih dari Charlie Hospital yang sudah diidam-idamkan oleh kaum hawa karena keramahannya, ketampanannya pastinya, yaitu Dokter Romadoni. Salam sehat, Mbak. Salam sehat, baik. Langsung saja saya mau berbincang dengan Kak Harinur nih. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Kak. Keluarga di rumah gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Sehat ya, alhamdulillah. Aku mau tanya nih Kak, mengenai liga yang diberhentikan di masa pandemi ini, itu gimana sih Kak perasaan Kak Harinur sebagai pemain PSIS pastinya? Jadi mengenai liga yang masih dalam masa pandemi ini, saya pikir kalau saya pribadi sebagai pemain sangat merasa sedih. Oh iya. Karena kita tidak ada pertandingan, kita juga kangen akan aroma pertandingan. Yang pasti kita semua tetap menginginkan lanjutan liga. Pasti. Itu udah ada kepastiannya nggak sih Kak? Kapan liga akan dimulai lagi? Belum tahu ya? Kalau dari PSSI Oktober. Perkiraannya Oktober, stay tune ya teman-teman pastinya. Dan untuk teman-temannya Kak, atau masih stay di sini atau pulang? Sebagian besar sudah pulang ke rumah masing-masing. Cuma Gitu. ada beberapa pemain asing yang masih tinggal di Oh, Semarang. masih ada yang di sini juga ya? Oh, gitu, baik. Untuk kesehariannya Kak Harinur nih, di rumah mungkin ya, itu sebagai pemain PSIS juga menjaga stamina dalam berolahraga dan juga kesehatan tubuh. Itu kesehariannya seperti apa sih Kak? Bisa di-share buat teman-teman nih yang mendengarkan. Kalau saya pribadi keseharian dalam waktu seperti ini paling saya juga cuma latihan mandiri di daerah-daerah sekitar. Paling cuma ada beberapa program latihan dari pelatih. Ya saya cuma lakukan itu sementara. Tapi untuk akhir-akhir ini kan sudah ada anjuran new normal, jadi kita sudah bisa berkumpul sama teman. Baik. Kalau untuk hal positifnya Kak, kalau selama liga diberhentikan itu hal positif buat Kak Harinur itu apa sih? Buat saya pribadi hal positifnya saya bisa lebih dekat dengan keluarga. Oh, pastinya ya. Bisa lebih banyak waktu dengan anak-anak di rumah. Mantap juga. Mengenai olahraga ini pasti juga ada hubungannya dengan kesehatan nih guys. Dan kita akan mengulik tentang kesehatan di olahraga bersama Dokter Romadoni atau sering dikenal dengan Dokter Adon. Gimana nih Dok, mengenai olahraga dalam masa pandemi ini? Itu tuh sebenarnya itu diperbolehkan atau tidak sih Dok? Ya, sebetulnya malah sangat dianjurkan Mbak Nadia. Karena kita perlu menjaga kondisi tubuh kita agar tetap sehat, tetap fit. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah bagaimana olahraga itu dilakukan. Yang paling aman adalah tentu pernah kami sampaikan juga dan direkomendasikan oleh dokter spesialis kedokteran olahraga. Yang paling aman adalah olahraga yang dilakukan di ruangan tersendiri dan dilakukan oleh sendiri. Oh gitu. Jadi tidak ada kontak dengan orang lain gitu. Artinya kenapa seperti itu? Kita bisa melakukan intensitas olahraga yang berat hingga ringan tentunya karena tidak ada kontak dengan orang lain, kemudian tidak ada paparan yang kita takutkan adalah COVID-19 ini. Tentu itu akan menjadi olahraga atau suasana olahraga yang paling aman. Jadi tidak hanya
tadi dikatakan sendiri itu juga bisa melakukan banyak sekali kegiatan olahraga yang tentunya tidak terbatas kalau hanya sendiri. Mungkin memang batasannya hanya ruangannya saja ya. Kemudian memang hanya bisa dilakukan oleh sendirian yang mungkin bagi orang-orang yang seperti Mas Harinur ini yang perlu olahraga yang dilakukan secara kolektif atau bersama-sama, ini akan menjadi sebuah kesulitan sendiri. Tapi sebetulnya kalau untuk yang paling aman memang harus dilakukan sendiri dan ya, di tempat yang baik. Kalau tidak Pak Harinur ada gimana nih? tempat lain. Sendiri atau bareng-bareng sama keluarga atau gimana sih? Kalau olahraga Iya. lebih Kalau sering gitu. sendiri sih. Lebih sering sendiri ya, berarti Tapi kadang pas juga ya. ajak keluarga juga. Oh gitu, baik. Kalau mau tanya nih dok, mengenai masker, pemakaian masker saat berolahraga itu sebenarnya boleh nggak sih dok? Ya, tadi kalau memang tidak bisa dilakukan olahraga secara sendirian, artinya ingin olahraga tentu dengan goalnya adalah pengen bersenang-senang juga, karena kan kita tidak membatasi keinginan orang untuk bersenang-senang pada saat berolahraga. Seharusnya pada saat orang berkumpul itu tetap menggunakan masker. Hanya saja olahraganya tidak boleh yang berat. Oh gitu. Artinya misalkan nih tadinya suka jogging, karena kebutuhan udara yang harus masuk ke dalam tubuh, kemudian melewati paru, kemudian tentunya kalau misalkan kita menggunakan masker itu akan menghambat udara yang masuk ke dalam pernapasan kita. Nah itu sebaiknya dikurangi intensitasnya. Jadinya jogging hanya cuman berjalan kaki saja. Kemudian kalau misalkan suka goes ya, tadinya suka naik ke gunung gitu ya. Betul. Nah, ini dilakukan di daerah yang mungkin tidak perlu elevate ya, hanya di dataran yang datar saja, kemudian dilakukan dengan cara yang pelan-pelan. Artinya goes santai ya ceritanya seperti itu. Jadi tetap olahraga perlu masker perlu, tapi harus memperhatikan intensitasnya. Oh, baik. Kalau Kak Harinur nih, olahraga apa saja sih yang sering dilakukan di rumah itu misalnya? Kalau saya sih lebih sering Biasanya bersepeda ya, lagi viralnya ya soalnya ya. Terus kalau zamannya berkuda gitu atau gimana? Belum pernah ya. Sekarang kan lagi viralnya tuh ya bersepeda apalagi kalau nggak jogging gitu ya Kak ya. Baik. Kalau untuk Dokter Ado nih, kiat-kiat hidup saya tuh seperti apa sih dok? Bisa dikasih tahu nih buat teman-teman yang mendengarkan. Ya, selain dari berolahraga tadi tentunya kita harus memberikan ke tubuh kita nutrisi yang cukup. Kemudian ada beberapa juga yang perlu diperhatikan tentang tidur yang cukup, istirahat yang cukup. Berapa tidur yang cukup? Kurang lebih kalau pada saat malam hari 8 jam untuk orang dewasa. Kemudian bagaimana dengan nutrisi yang cukup? Tentu kita sudah dari dulu mengenal 4 sehat 5 sempurna meskipun ada perubahan polanya, yang penting gizi yang baik harus masuk ke dalam tubuh. Kemudian yang sekarang lagi ramai COVID-19 seperti ini, tentu kita harus menambah asupan minuman atau makanan yang tinggi vitamin C supaya tubuh kita juga memiliki imunitas yang baik. Baik, mantap benar. Buat dokter nih, dok bisa disaranin nggak nih buat Kak Harinur tuh olahraga gimana sih yang bagus? Mungkin bisa tuh disaranin buat Kak Harinur, mumpung juga di sini. Bisa juga Kak Harinur bisa konsultasi nih sama Dokter Adon. Baik, jadi untuk atlet sebetulnya ada polanya tersendiri. Jadi makannya juga harus diperhatikan lagi karena kebutuhan seorang atlet sebagai profesional tentunya perlu karbohidrat, protein dan lain sebagainya, mineral ya, itu yang harus dicukupi. Konsultasinya tentu dengan nutrisionis di PSIS. Kemudian untuk bagaimana pola latihannya juga harus diperhatikan betul, harus juga konsultasi dengan dokter spesialis olahraga di PSIS. Tentunya kalau pada saat tidak dalam kondisi training ya atau berlatih, mungkin beliau tetap bisa menjaga supaya kemampuan tubuhnya dalam bernafas, kemudian otot-ototnya juga endurance itu juga perlu diperhatikan supaya tidak menurun. Karena kalau ototnya sudah mulai mengecil misalkan ya, terus kemudian kelincahannya juga berkurang, itu tentu akan memberikan dampak kepada permainan beliau pada saat nantinya beraksi di tengah lapangan. Tentu kami para fans PSIS juga ingin melihat seorang Pak Harinur seperti ini yang berlari di tengah lapangan dan membuat gol-gol cantik. Waduh, mantap. Terus Kak, kalau untuk cedera selama main nih
pernah nggak sih mengalami cedera-cedera? Nah mungkin bisa nih di-share sama dokter Adon harus seperti apa kalau cedera seperti yang pernah dialami oleh Kak Harinor? Pernah nggak sih? Pernah sih. Paling paling sering cedera ankle. Karena kan kita memang ada kontak fisik terus kan di lapangan. Jadi saya pikir memang ankle itu paling sering di dalam sepak bola. Ya. Gimana dok? Sebetulnya itu tidak bisa kita hindari ya, karena beliau ini kan pada saat berlari sendirian ataupun nanti ada body contact dengan pemain lain, terus kemudian kaki lari lawan melakukan sliding dan kena di kaki pemain dari PSIS itu pencegahannya tentu agak sulit ya. Tapi memang kalau pada saat pemulihan itu perlu sekali harus dilakukan dengan para dokter spesialis yang berhubungan dengan dokter olahraga tuh. Oh begitu, baik, bisa. Insya Allah. Baik. Kalau selama pandemi nih Kak Harinor misal kan sering-sering di rumah ya pastinya ya, nggak keluar. Nah untuk menjaga makanan dan minuman agar staminanya tuh biar nggak bikin gemuk atau gimana, biasanya gimana sih Kak? Bisa dong kasih tips-tips buat teman-teman mungkin yang atlet dan teman-teman yang mendengarkan gitu. Sebenarnya kalau saya pribadi sih seperti apa yang dikatakan dokter, saya berusaha memenuhi nutrisi dalam tubuh seperti konsumsi 4 sehat 5 sempurna aja sih. Oh gitu ya. Nasi, sayur, buah ya dok. Bisa ditambah mungkin dokter makanan apa saja sih yang mungkin bisa menyehatkan dan juga bisa menjaga stamina kita gitu, bisa meningkatkan imun pastinya. Ya, sebetulnya sesuai kebutuhan ya. Kalau untuk masyarakat awam tentu kita harus cek nih, jangan sampai ada kelebihan karbohidrat misalkan. Mungkin kalau protein yang sering-sering dirasa kurang ya, kayak misalkan protein yang bisa dimasukkan ke dalam tubuh bisa daging, ayam, cari yang murah aja lah gitu, telur misalkan itu juga bisa. Itu yang penting tiap hari tetap harus masuk. Kemudian jangan lupakan dengan buah-buahan, kemudian sayur-sayuran yang warna hijau terutama, terus kemudian ada juga tambahan susu ya. Kalau memang punya rezeki lebih nih bisa menambahkan juga di dalam nutrisi tadi, makanannya tadi adalah multivitamin seperti itu. Baik, terima kasih dokter atas sarannya, sangat bermanfaat pastinya. Dan buat Kak Harinor nih, sekali lagi yang terakhir deh Kak, harapan untuk Charlie Hospital Kak, mungkin Kak bisa nih. Oke, harapan saya buat Charlie Hospital semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik. Amin. Semakin jaya, Amin. semakin sukses, Amin. Supaya terus bisa bekerja sama dengan PSIS Semarang untuk memajukan persepak bolaan Semarang dan Kendal. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Dokter Adon dan Kak Harinor dalam kesempatannya, waktunya sudah berdiskusi tentang ngobrol kali ini. Dan semoga selalu sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sahabat Charlie dan fans PSIS, jangan lupa jauhi kerumunan, lakukan physical distance atau social distance atau berjaga jarak dengan orang lain, sering-sering mencuci tangan, dan jangan lupa hindari memegang wajah dengan tangan, dan rutin berolahraga, jangan lupa makan minum yang bergizi dan cukup beristirahat. Ayo berkontribusi untuk bangsa ini dimulai dari diri sendiri. Saya Adif Nabila, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol sehat bareng Charlie Hospital.